Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسlimin, para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kepada Rabb kita, kepada Sang Pencipta, kecuali kita memperbanyakkan mengucapkan syukur kita kepadanya. Kemudian yang kedua kalinya, tak lupa kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi terbaik, manusia yang memiliki jasa di dalam kehidupan kita manusia, manusia yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tempat tinggalnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah adalah suri teladan kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salawat dan salam kepada para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa yang bersama beliau, yang mana para sahabat adalah generasi terbaik yang menyampaikan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi mengatakan kepada sahabatnya, khairun nasi qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik, kata Nabi, umat setelahku, yaitu mereka para sahabat, dan setelahnya lagi. Maka mudah-mudahan kita semua para jamaah termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya membahas tentang sebuah tema yang sangat indah untuk kita renungkan, yang memang ini kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang karenanya barang siapa yang mereka senantiasa berada di dalam perkara ini, maka pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Syekh Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitab Muqaddimah Qawaidul Arba'ah, dan kita tahu bagaimana Syekh Abdul Wahhab banyak sekali di antara kitab-kitab beliau yang bertebar di antara kaum muslimin, dan termasuk di antaranya adalah Qawaidul Arba'ah, 4 kaidah memahami tauhid atau kesyirikan. Beliau menyebutkan di sana anwanus sa'adah, kata beliau, thalatha, kunci kebahagiaan seorang hamba, kata beliau, ada pada 3 perkara. Dan beliau menyebutkan di antara perkara yang pertama, idza u'tiya syakaro, apabila seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mensyukuri nikmat tersebut
kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua beliau mengatakan, idza betuliya sabara, apabila seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikapnya seorang hamba mukmin yang sejati, dia senantiasa bersabar atas musibah tersebut. Dan yang ketiga beliau menyebutkan, idza adnaba istaghfaruh, apabila seorang hamba, kata beliau, dia senantiasa melakukan yang namanya dosa, melakukan kemaksiatan, maka dia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia jemaah yang kita sebutkan tadi, 3 permasalahan ini, dan para ulama sudah mensyarah dengan syarah yang sangat luas. Coba kita perhatikan poin yang pertama. Syekh Abdul Wahab mengatakan, seorang hamba ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mensyukurinya. Ya, karena memang seluruh nikmat yang ada pada setiap manusia, setiap detik, setiap saat, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat, apalagi nikmat yang sedang kita rasakan sekarang ini, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur panjang, bisa berjumpa dengan salah satu tamu yang paling istimewa, salah satu bulan yang di antara 12 bulan yang lainnya, yaitu bulan yang sedang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Ini nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hamba, karena tidak semua manusia mereka mendapatkan nikmat berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Kalau di tahun yang lalu ada saudara-saudari kita, bahkan sekalipun orang tua kita, baik bapak kita, ibu kita, adik kita, mereka pernah punya cita-cita. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya umurku panjang, kalau seandainya ya Allah Engkau memberikan kesempatan hidup kepadaku, maka niscaya ketika aku berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya, saya akan melakukan kebaikan sebanyak mungkin, saya akan beramal sebanyak mungkin. Ternyata qadarullah, mereka tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan yang istimewa ini. Itu artinya kita harus banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini bisa menikmati, yaitu bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan kesempatan bulan Ramadan tahun ini. Naam, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan ingat kata Nabi SAW, ketika Allah berikan kita kesempatan hidup, perbaiki seluruh amalan kita. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita masuk dalam sabda Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ini golongan pertama Nabi sebutkan, orang yang beruntung. Nabi mengatakan sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan kesempatan hidup, diberikan umur panjang, namun ingat, amal pun juga dia pasti baik. Amalnya dia usahakan dia baik. Ini orang terbaik kata Nabi. Namun yang kedua Nabi sebutkan, ini manusia yang binasa. Wa syarrun nas kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu aw su'u amaluhu. Yang kedua ini celaka kata Nabi, seburuk-buruk manusia orang yang diberikan kesempatan hidup panjang umurnya, 60 tahun, 70 tahun dia hidup, namun ingat amalannya, kualitas amalannya tidak ada yang terbaik. Semuanya pasti banyak keburukan kalau dibuka dalam buku catatannya. Ini kata Nabi adalah manusia yang jelek, manusia yang buruk. Maka jadilah kita manusia yang disebutkan yang pertama oleh Nabi SAW. Masyarul muslimin, berbicara tentang nikmat adalah sebuah perkara yang tidak pernah akan habis kita bicarakan. Karena pada hakikatnya, perhatikan, Allah bertanya kepada setiap manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kata Allah Subhanahu wa taala ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan pasangan mata
dua mata, dua bola mata yang sangat indah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa manfaatkan untuk membaca kitabullah, yang dengannya kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini mata manusia. Lalu Allah menciptakan telinga dua pasang, tangan dua pasang, kaki dua pasang. Ini seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita gratis. Enggak pernah Allah minta bayar kepada kita, karena enggak mampu manusia membayar nikmat Allah. Sehingga Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan, jika kalian manusia, kata Allah, berusaha berkumpul antara manusia yang berada di ujung timur dan barat, seluruhnya baik itu jin dan manusia, menghitung nikmat Allah, enggak ada yang mampu, karena banyak sekali. Seharusnya nikmat Allah banyak, berarti syukur kita harus banyak. Namun kata Allah, banyak di antara manusia yang kufur. Ya, maka hati-hati, azabku, kata Allah, sangat pedih. Banyak di zaman sekarang kita dapatkan ketika Allah berikan, titipkan nikmat, dia lupa kepada Sang Pencipta, padahal seluruh nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membagi syukur ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata mereka, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita ini, bi ayyatiraful abdi anna ni'mata kulluha lillah au minallah. Yang pertama, kata mereka, mensyukur nikmat itu dengan hati kita. Kita meyakini semuanya bahwasanya nikmat apapun yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin. Coba kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita saja nggak mampu. Nikmat sehat wal afiat Allah berikan gratis. Nikmat waktu luang Allah berikan seluruhnya. Segala-galanya Allah berikan kebutuhan manusia, tapi banyak di antara manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nikmat yang kita rasakan sekarang ini, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, bisa hadir di majelis ilmu ini. Ya, ini nikmat yang harus kita syukuri. Maka kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan untuk ibadah kepadanya. Lalu yang kedua, di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah asyukru bil lisan. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bertasbih, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, bertasbih, bertahmid. Dan yang ketiga adalah asyukru bil arkan, yaitu mensyukuri dengan anggota badan kita. Jadi anggota badan kita ini fungsikan, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ada seorang hamba yang dia manfaatkan seluruh fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam rangka seperti yang sekarang kita lakukan ini, dalam rangka ibadah nuntut ilmu, ibadah yang lain, maka orang tersebut itu luar biasa. Ya, karena banyak orang yang ketika Allah berikan dia nikmat lupa kemana seharusnya dia berikan nikmat tersebut. Kadangkala terjerumus dalam kemaksiatan. Contohnya, Allah berikan di antara kita sebagian manusia nikmat harta. Ya, menjadi orang kaya raya, atau dia punya fasilitas yang luar biasa, punya mobil, punya rumah, tetapi kenikmatan seluruh yang Allah titipkan ini dia manfaatkan untuk perkara yang haram. Dia manfaatkan untuk perkara yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur nikmat. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak ingat bahwasanya seluruh nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu nikmat yang Allah berikan secara gratis. Allah berikan kita waktu untuk apa kita manfaatkan nikmat waktu tersebut. Allah titipkan kepada sebiang manusia harta yang banyak, kemana dia impakkan harta yang banyak tersebut. Allah titipkan kepada sebagian manusia anggota badan yang luar biasa,
kekuatannya, fisiknya serba sempurna. Untuk apa? Badan yang Allah berikan kepada dia, apakah untuk ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah? Allah akan bertanya kepada kita semua. Naam, ini perkara yang pertama, yaitu idza u'tiya syakara. Apabila diberikan nikmat, maka dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menyebutkan idza butuliya sabara. Apabila seorang hamba senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapnya seorang mukmin, dia harus bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia. Imma musibah terbaik, takdir yang Allah berikan baik ataupun buruk, tetap seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar atas musibah tersebut. Karena itu yang terbaik bagi dia. Karena kalau seandainya dia menyesal atas musibah yang Allah berikan kepada dia, tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Coba dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna dhalika laysa illa lil mu'min, wa laysa dhalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairun lah. Kata Nabi SAW, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Dan perkara ini, kata Nabi, tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Perkara yang pertama Nabi sebutkan, apabila seorang hamba diberikan kebahagiaan, diberikan nikmat, hidupnya Masya Allah, tak diragukan lagi, mapan hidupnya, setiap harinya dia diberikan nikmat oleh Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dia bersyukur atas semua itu lebih baik baginya. Lalu yang kedua, dan ini yang terberat, yang memang banyak di antara kita tidak mau sabar. Apabila dia diuji, maka dia seharusnya sikapnya apa? Bersabar. Itu lebih baik baginya. Tapi kadangkala sebagian manusia, kalau hanya Allah berikan kebaikan, ya baru dia bersyukur. Tapi kalau diuji sedikit, kekurangan harta, kekurangan makanan, sandang pangan, kesehatan, mulai sudah mengeluh. Ya, dia tidak bersyukur, tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia. Makanya ketika kita mendapatkan sebuah musibah, ingat bagaimana ujian para nabi, para rasul. Ingatlah bagaimana ujian para nabi, para rasul. Mereka adalah manusia terbaik, tidak diragukan lagi. Mereka adalah manusia yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tapi lihat bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka menyikapi sebuah ujian. Karena manusia yang paling berat ujiannya bukan kita. Siapa? Para nabi. Asyaddul bala al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, kemudian setelahnya, kemudian yang sepertinya. Karenanya orang kalau semakin soleh, dia banyak ujiannya. Ya, Allah pasti uji orang tersebut, apakah betul-betul orang ini betul-betul di atas keimanan atau tidak, betul-betul di atas ketakwaan atau tidak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita tidak diuji, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harus kita banyak-banyak bersabar. Semangat dalam menghadapi ujian. Seorang muslim harus semangat, jangan malas, jangan lemah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan sandang pangan, ya, dalam keluarganya ada permasalahan, dia tidak sabar. Ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim dalam seluruh perkara harus semangat. Lihat Nabi memberikan motivasi kepada kita semua. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Kata Nabi apa? Bersemangatlah kalian atas apa yang bermanfaat untuk kalian. Semangat dalam seluruh apapun perkara, semangat. Nuntut ilmu antum harus semangat. Kalau antum gak semangat nuntut ilmu, gak dapat ilmunya. Yang ada ke majelis ilmu apa? Tidur, main HP, ya, sibuk. Akhirnya apa? Ilmunya tidak dapat.
Ya, makanya ilmu tidak dapat apa-apa dia karena tidak semangat. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seorang muslim senantiasa dia bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia bergantung kepada dirinya sendiri. Ini orang sombong namanya. Seorang muslim senantiasa dalam segala urusan dia tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia paham ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sukses urusan dunia karena Allah. Bisnisnya lancar karena Allah. Dalam seluruh rumah tangganya dia bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, jangan lemah kata Nabi. Seorang muslim enggak boleh lemah. Makanya di awal hadis ini Nabi mengatakan apa? Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khairin minhuma. Mukmin yang kuat imannya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah imannya, walaupun ada kebaikan pada keduanya. Tetap mukmin yang kuat imannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebutkan, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law tuftahu amala syaitan. Dan Nabi sebutkan, kalau kalian ditimpa suatu musibah, kita enggak tahu entah musibah apapun. Ya, kadang-kala sebagian orang kan berbagai macam musibah, beda-beda. Tergantung tahap keimanan kita, tingkatan keimanan kita. Allah uji dengan, ya, apakah kita bisa selesaikan masalah tersebut atau tidak. Ya, kalau kita ditimpa suatu musibah, kata Nabi, jangan pernah kita menyesal mengatakan, wah, kalau enggak seperti ini begini, enggak akan begini hasilnya. Kalau saya enggak bersama dia bisnis, enggak bersukses saya. Enggak boleh. Ya, berandai-andai dalam agama Islam enggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Tapi seorang muslim hendaklah dia mengatakan apa? Kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ketika terjadi suatu permasalahan yang memang itu ya bukan di dalam kemampuan dia, maka dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Allah melakukan apa saja yang Allah hendaki. Serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Lalu juga para ulama membagikan yang namanya as-sabar ini dalam 3 juga macam. Yang pertama, as-sabru ala taatillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang harus kita sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sudah berada di bulan yang sangat mulia ini. Kalau kita tidak sabar dari pagi sampai terbenam matahari, ya, hancur sudah puasa kita. Antum harus sabar menahan lapar dan minum, menahan hawa nafsu antum, ya kan? Harus sabar. Itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum ini harus sabar juga dalam menuntut ilmu. Antum walaupun ngantuk-ngantuk di majelis ilmu kan, lihat kiri, lihat kanan, mau kan, sabar. Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah itu tidak ada batas pahalanya. Ya, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang-orang sabar itu tanpa batas. Ya, antum bermajelis harus sabar. Ya, jadi antum harus sabar dalam segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bisa sabar, insya Allah antum akan menjadi manusia yang paling bahagia. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka sabar walaupun banyak tantangan, banyak musuh yang tidak suka ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ujian. Coba kalau kita lihat sekarang ini, ujian berbagai macam yang datang kepada kita ketika seorang niatnya sudah mau ke majelis ilmu, istrinya panggil, sayang, ayo ke pasar. Padahal seharusnya dia hadir ke majelis ilmu, memang jadwalnya dia di situ hadir. Tapi karena istrinya ngajak ke pasar, nggak bisa dia rayu istrinya, tertipu dia. Ya kan? Banyak nggak seperti ini? Anak yang dia cintai di rumahnya sehingga dia tidak bisa meninggalkan anaknya, padahal seharusnya hadir di majelis ilmu. Ya, gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara harta sibuk, tertipu dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua nikmat Allah ini ya yang dengannya kita tidak bisa memanfaatkan untuk ketaatan.
Ingat, Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, kata Allah, anak-anak kalian atau keluarga kita semuanya itu ujian bagi kita. Ujian hidup, ujian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, orang yang senantiasa sukses dari ujian tersebut, ingat bahwasanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Ya, maka sekali lagi saya katakan antum harus sabar. Karena kita sedang berpuasa ini, kita berada di bulan Ramadan. Orang yang senantiasa berada di bulan Ramadan, maka harus ada dua jihad yang dia harus siapkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jihad yang pertama yaitu di siang hari. Apa jihadnya? Dia harus berusaha menghindari dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya dia. Nggak boleh makan, antum harus sabar dalam ketaatan. Nggak boleh minum, harus sabar. Nggak boleh mengucapkan perkataan yang kotor, yang jorok. Nggak boleh antum gibai orang lain, menahan hawa nafsu antum. Tidak boleh menipu, tidak boleh membentak orang lain, tidak boleh teriak yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini jihad antum di siang hari di bulan Ramadan. Berat nggak ini? Berat kan? Berat. Iya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum sukses, ya insya Allah antum menjadi manusia yang bahagia. Lalu di malam hari, di antara jihadnya orang yang berpuasa itu adalah apa jihadnya? Nah, ini bagi kacamata beliau ini. Apa jihad kalau di malam hari? Kalau di siang hari menahan lapar dan minum. Kalau di malam hari apa jihadnya? Ayo. Gimana? Hah? Jihadnya tidur. Menahan tidak tidur. Baik. Kalau jihad di malam hari di bulan Ramadan adalah, ingat, antum harus bisa menegakkan qiyamul lail. Sabar betul tadi. Sabar antum supaya tidak tidur. Karena banyak orang-orang tertipu. Bayangkan, sebagian manusia mereka Masya Allah semangat untuk berjihad mencari yang namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Sebagian orang banyak menginginkan yang namanya pahala satu malam suntuk, yaitu sholat bersama imam. Tapi sebagian yang lain, naudzubillah, karena banyak makan ketika berpuasa, akhirnya apa? Tidak kunjung datang ke masjid sholat tarawih. Ya kan? Banyak alpanya apa ya? Banyak alpa di masjid. Ini orang seperti ini tidak tahu berterima kasih. Iya, seharusnya jangan ada di bulan Ramadan ini waktu yang terbuang begitu saja. Ini Allah siapkan untuk kita semua untuk memperbanyakkan amal soleh di dalamnya. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat spesial yang Allah siapkan kepada hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di bulan yang mulia ini berlipat ganda. Allah nggak main-main, berlipat ganda. Banyak sekali di antara hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya setiap manusia ketika mereka beramal di bulan Ramadan pasti berlipat ganda. Coba di antaranya antum baca Al-Quran. Iya, makanya bulan Ramadan dinamakan apa? Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran, artinya antum harus banyak baca Al-Quran dalamnya. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW berguru kepada malaikat Jibril kapan? Di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika malaikat Jibril bertemu dengan Nabi di bulan Ramadan ini, belajar Al-Quran Nabi SAW. Masa kita nggak malu sama Nabi kita? Ya? Ada nggak di antara kita yang sudah khotam 30 juz? Sudah berapa puasa ini? Sudah berapa puasa? 17 ya? 17. Oh enggak Pak Ustadz, ngapain kasih tahu Pak Ustadz? Itu namanya ria Pak Ustadz, ya. Enggak boleh kasih tahu dong katanya. Nah, maksudnya gini, antum bayangkan, dari antum masuk Ramadan sampai hari ini sudah berapa Al-Quran yang antum baca? Sudah berapa juz? Kalau kita bandingkan bagaimana para ulama dahulu, bagaimana para imam-imam tabi'in, ya, mereka manusia terbaik. Coba lihat, kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, ada di antara mereka yang hafal Al-Quran, ya artinya khotam 30 juz, ada yang berapa kali? Ada yang 60 kali. Seperti siapa? Imam Syafi'i.
Ya nggak usah ke sana lah Ustadz, cari paling bawah. Ya paling tidak kita menghafal Al-Quran, mengkhatamnya. Kalau tidak, ya 7 hari mungkin 30 juz cukup itu. Atau taruhlah 20 hari 30 juz bisa. Atau kalau nggak bisa, paling tidak 30 hari 30 juz. Yang parah, yang nggak pernah khatam-khatam. Atau ada juga yang nggak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah. Dan ini terjadi, ini realita kita dapatkan. Di mana? Di kaum muslimin. Ketemu bulan Ramadan setelahnya, bertemu dengan bulan Ramadan setelahnya, nggak ada peningkatan ketakwaannya kepada Allah. Dari segi baca Al-Qurannya, dari segi kualitas amalnya. Ini maunya apa? Maunya apa kalau seperti ini? Seorang muslim yang cerdas, yang pintar, dia nggak mau kalau waktunya terbuang. Makanya kalau ya seorang mukmin harus punya target. Hidupnya untuk apa? Ya, untuk beramal atau tidak? Makanya seorang muslim harus semangat dalam semua bidang. Apalagi antum diberikan kesempatan sekarang bulan Ramadan. Jangan sia-siakan. Banyak baca Al-Quran. Dan Nabi banyak sebutkan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi apa? Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka satu kebaikan. Ya, satu kebaikan dibalas menjadi apa? 10. Dan Nabi tidak mengatakan itu alif satu huruf, enggak. Lam satu huruf, tidak. Afwan, Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sudah berapa itu Pak? Berapa kebaikannya? 30, Masya Allah. Gimana kalau baca Al-Quran satu lembar satu hari? Sudah berapa hurufnya? Nggak bisa dihitung. Saya nggak bisa hitung juga ya. Ya bayangin itu. Itu Allah siapkan kepada hambanya supaya mau apa? Banyak-banyak beramal. Kenapa harus kita baca Al-Quran? Ya karena Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia ini. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya, bulan Al-Mubarak. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya Allah turunkan Al-Quran dalamnya. Dan sebagai pembeda yang hak dan yang batil, sekaligus Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu nggak ada keraguan dalamnya, Pak. Jangan ragu, jangan pernah nggak baca. Seluruh isinya itu pahala. Seluruh isinya itu berita semua. Ya, kisah-kisah orang terdahulu. Itu untuk ibrah, kita mengambil pelajaran darinya. Kan Allah mengatakan apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kata Allah, itulah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang sangat-sangat lurus. Gak akan rugi kita Pak kalau kita apa? Membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak sekali di antara hadis yang memotivasi kita untuk baca Al-Quran. Bahkan Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, tidak ada manusia terbaik, kata Nabi, ya, kecuali orang senantiasa bersama apa? Al-Quran. Nabi katakan apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang senantiasa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Subhanallah. Tidak mau kita menjadi manusia terbaik? Kalau mau maka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kitabullah, amalkan isinya, baca, tadabburi semua isinya. Nah, ini dia yang pertama ya, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kan? Iya, soalnya masih panjang ini Pak ya. Enggak akan habis kita berbicara ini. Lalu yang kedua, sabar as-sabru ala maksiatillah. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat atau tidak ini Pak? Sabar untuk meninggalkan maksiat ini? Berat apa tidak?
Sangat berat sekali. Ya. Bayangkan kalau seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ada dalam kehidupan kita, orang kalau sudah terjerumus dalam perbuatan riba, susah akan keluar, enggak mau kembali. Ya apa tidak? Berat. Ya, ini dalam meninggalkan yang namanya kemaksiatan, berat sekali. Orang kalau sudah terlanjur masuk ke dunia riba, dia akan susah untuk meninggalkan perkara tersebut. Dia enggak tahu bahwasanya Allah menjanjikan orang-orang yang meninggalkan perkara yang haram, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik baginya. Harus yakin itu. Sehingga dengan keyakinan kita, Allah akan gantikan seluruh dengan yang baik, kita bisa tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara kemaksiatan tersebut. Ya, meninggalkan kemaksiatan harus butuh jihad, harus butuh semangat. Ya, di antara contohnya lagi apa? Yang paling berat seorang hamba meninggalkan itu kemaksiatan, dia tahu, tapi susah untuk dia tinggalkan. Apa contohnya lagi? Coba ada yang bisa sebutkan satu? Wanita. Berkaitan tentang wanita. Kenapa dengan dia? Iya. Taib. Syahwat. Ya kalau mau menikah kan tidak mengapa ya. Maksudnya yang mana, seperti apa ini? Antum mau cari 2, 3 kan boleh. Ya, kalau nafsu antum masih pengen lagi kan bisa. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba, sampai 4 kita disuruh ini. Ya, yang menjadi problem di sini mana? Meninggalkan wanita kenapa? Apa masalahnya di situ? Ayo, bisa jelaskan sedikit bagaimana maksudnya? Oh, fitnahnya, fitnah wanita. Taib. Fitnah wanita memang fitnah terberat yang Nabi tinggalkan di umat ini. Ya, makanya jangan sampai kita terjerumus dalam fitnah tersebut. Seorang laki-laki yang belum menikah atau yang sudah menikah, dia dianjurkan untuk menundukkan apa? Menundukkan pandangan. Ya, maka fitnah wanita adalah fitnah yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, inna kaidahunna azima. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu, kata Allah, sangat besar. Bahkan lebih dahsyat daripada tipu daya apa? Syaitan. Kalau syaitan tipu dayanya gimana? Lemah kalau syaitan. Tapi kalau yang namanya wanita, ya, bagaimana Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita tersebut, bagaimana? Kalau tidak kuat imannya, dia berdoa kepada Allah, akan terjerumus. Seperti ya, itu fitnah perempuan. Maka jangan sampai kita main-main yang namanya apa? Fitnah perempuan, atau suka sama perempuan ya. Apalagi di zaman sekarang, naudzubillah, banyak orang-orang yang berselingkuhan ya. Banyak orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan zina karena tidak menjaga pandangan. Ya, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, gampang terjerumus kalau kita nggak punya ilmu, nggak membentengi diri kita dengan ilmu agama. Maka orang tua kewajibannya adalah jaga keluarganya, jaga anaknya, terutama kita sebagai pemimpin orang tua ini. Jangan biarkan anak itu begitu saja, tarbiyah dia. Ya, ajari dia tentang agama. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak. Jangan sampai dibiarkan begitu saja berlalu lalang seperti ya yang dia tidak punya rumah, entah kemana rumah mana saja dia singgah nanti. Kalau dia nggak punya rumah khusus kan, maka orang tua harus cerdas, harus pintar. Ya, di zaman sekarang ini, di zaman fitnah, betul tadi beliau katakan, di zaman sekarang ini berat ya, ujian hidup kita ini sangat berat. Maka mohon sama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Namun ada kemaksiatan yang mungkin di tengah kaum muslimin sampai saat ini susah dia tinggalkan. Maaf kalau saya sebutkan nanti ya. Apa kira-kira bapak-bapak? Ada yang tahu? Ada kemaksiatan. Ya, ini memang susah untuk diakui, tapi ini memang maksiat. Maaf ya. Seperti contoh orang yang yashrabud duhun. Dia sudah yang namanya ketagihan merokok. Ya, maaf kalau ada di sini ya. Tapi nggak apa-apa saya sebutkan biar antum tahu hukumnya ya. Biar antum tahu, biar nggak main-main sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apa bukan orang merokok ini?
Kalau orang yang merokok nggak mau jawab maksiat, yakin saya. Ya, ini maksiat Pak. Merokok ini termasuk perkara yang haram. Nggak ada yang mengatakan halal, nggak ada yang mengatakan makruh kecuali sebagian para ulama. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW, kita mendapatkan di sana ternyata rokok itu haram hukumnya. Kenapa hikmahnya Allah mengharamkan rokok tersebut? Karena banyak mudaratnya. Mudaratnya apa? Bisa membunuh jiwa seorang. Itu yakin. Kan Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merokok ini, maaf Pak ya, dia secara tidak langsung dia membunuh dirinya. Kenapa? Karena dimasukkan racun ke dalam tubuhnya. Makanya orang setiap hari merokok itu akan rusak jantungnya. Itu jantung yang seharusnya harus kita bersihkan. Tapi justru kalau orang merokok apa? Ditaruh penyakit. Ya. Maka saya katakan, maaf saja, orang yang kadang-kala dia merokok, maka orang tersebut kita katakan dia buta huruf. Bagaimana tidak? Coba antum kalau baca itu tulisan rokok itu, antum bisa baca kan? Ini orang berakal kalau bisa baca ini. Orang berakal. Kalau yang nggak bisa baca nggak berakal itu. Coba lihat, merokok dapat membunuhmu. Wih, ngeri sekali tulisannya. Ada gambar apa lagi Pak? Tenggorak sudah kayak seperti busuk. Masih aja didekatin. Merokok akan mengganggu ya, impotensi, gangguan kehamilan dan seterusnya disebutkan di situ. Biarpun dia titelnya profesor, doktor, tapi masih dia menghisap rokok, itu nggak bisa dibaca tulisan, tetap disebut namanya apa? Jahil. Jahil. Dia tidak bisa membaca tulisan rokok tersebut. Pak Ustadz, kan rokok itu baik Pak Ustadz. Dari mana segi baiknya? Coba buktikan sekarang kalau antum berani. Kalau memang rokok itu baik, berani nggak antum kasih sama istri antum? Ya, harus jawab, jangan jujur ya. Kalau memang rokok itu baik, berani nggak antum kasih sama antum, anak antum? Nih baik ini anak, nih baik ini istri, silakan dimakan semuanya. Kan antum saja yang makan itu. Nggak berani antum berikan kepada istri anak antum. Karena apa? Karena berbahaya. Ya apa bukan? Ya kan? Nah, antum jangan mengatakan makruh. Antum tahu arti makruh? Apa arti makruh? Kalau orang belajar bahasa Arab pasti paham. Kan makruh itu termasuk isim maf'ul. Kan karoha, yakrohu, kan karoha itu sesuatu yang dibenci. Makruh yang dibenci. Orang berakal kalau mendengar perkataan sesuatu yang dibenci, didekatin apa dijauhin? Dijauhin. Ya, Nabi katakan apa? La doror wa la diror. Jangan kau merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Rokok ini maaf Pak ya, merugikan diri kita. Keluar uang, bakar uang, bakar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kita nikmat, tapi kita apa? Beri kepada barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, merugikan orang lain. Itu Pak, asap rokok itu sangat berbahaya. Maaf ya, saya pernah punya teman, itu baru-baru itu, dan dia punya anak yang masih kecil. Kemudian mertuanya ini sering merokok di hadapan anaknya ini. Ternyata asap rokok itu kena ke anaknya, sampai dia punya penyakit sekarang Pak, susah disembuhkan. Kenapa? Karena kena racun rokok tersebut. Berbahaya apa bagus ini? Bagus atau bahaya kalau seperti ini? Sangat bahaya. Dari mana segi bagusnya itu? Tidak ada bagusnya. Ya, karenanya saya pernah berdebat sama ahlut tasawuf, orang yang dia beragama dengan akalnya. Suatu hari saya pernah pulang ke kampung saya. Mereka mengajak debat saya tentang hukum rokok. Ya, tentang hukum rokok. Ya, silakan saya bilang. Datanglah orang yang dikatakan orang tercerdas, orang terpintar sekampung, tokohnya, alim ulama di kampung. Ayo silakan, ya, datang ke rumah. Ya, karena memang ingin berdebat istilah mereka ya. Datang, silakan saya bilang. Saya cuma punya pertanyaan cuma satu atau dua. Kalau anda bisa jawab ini, saya lanjutkan, kita berbicara. Tapi kalau nggak bisa jawab ini, berarti bukan level saya. Karena dia sudah levelnya apa? Ma'rifat.
sudah tinggi, nggak perlu sholat lagi dia. Saya bilang saya di atas marifat lagi, saya bilang seperti itu. Apa pertanyaannya? Saya bilang, karena dia mengatakan kalau rokok ini halal bagi dia. Ya, itu bagi Anda halal, tapi bagi saya haram. Saya bawakan dalil dari Al-Quran, saya bawakan dalil ahli hadis, nggak terima dia. Baik, oke, saya bilang. Yang kedua, maukah Anda menjadikan bukti barometer kebenaran tersebut Al-Quran dan hadis dan perkataan para sahabat? Kalau Anda mau, saya mau berbicara dengan Anda. Tapi kalau tidak mau, berarti bukan lawan saya. Saya sudah di atas marifat, saya bilang. Berarti sudah tinggi ilmu saya kan? Ya, akhirnya apa? Akalnya nggak sampai dia. Kalah dia, nggak bisa. Karena dalil tidak diterima sama ahlu tasawuf memang begitu. Karena mereka beramal dengan apa? Akalnya. Ya kan? Ini sangat berbahaya. Ya, ajaran-ajaran seperti ini. Maka jangan sampai kita terjerumus. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, harus sabar meninggalkan kemaksiatan. Ya, harus sabar. Jangan sampai kita terlena. Ya, kita mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Tadi kita sebutkan yang pertama apa? As-sabru ala ta'atillah. Yang kedua as-sabru ala maksiatillah. Yang ketiga apa? As-sabru ala aqdarillah. Sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Kita semua manusia, namanya manusiawi, tidak pernah akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk maupun yang baik. Jangan kita menerima yang baik, tapi kalau yang buruk nggak sabar. Tadi kembali kepada hadis Nabi, seorang muslim yang sejati ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Tapi kalau dia diberikan ujian yang tidak dia senangi, bagaimana sikapnya? Sabar. Ya, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya seluruh takdir manusia, makhluk yang ada di muka bumi ini tidak pernah akan lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang beriman dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan lihat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW, Nabi tercinta kita, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau sabar atas musibah tersebut. Beliau cari solusinya di mana? Beda dengan kita. Tapi kalau Nabi SAW ketika diuji oleh Allah, Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW idza hazabal amr faza'a ila shalah. Nabi itu, kata Aisyah, apabila diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, datang beliau cari solusinya ke mana? Ke masjid, salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terbaik. Beda sebagian kita, kadangkala gelisah hidupnya, kadangkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mulailah dia datang ke tempat-tempat maksiat. Ya kan? Mulailah dia mengangkat gelas-gelas yang haram. Mulailah dia masuk menginjakkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian manusia terjadi di zaman sekarang. Maka ini adalah orang yang rugi. Bukankah takdir kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya betul, tapi kan ada usaha. Ya apa bukan? Jangan kita mengatakan, ya sudah, saya sudah tempatnya neraka. Ya neraka sudah. Ya sudah, saya orang jahat, orangnya. Ada usaha untuk kita berubah. Masa kita nggak ada usaha? Masa jahil terus? Kenapa nggak menghadiri majelis ilmu supaya menjadi orang pintar? Kan seperti itu. Ada usaha. Itu usaha kita merubah takdir Allah dari yang buruk kepada yang baik. Dengan cara apa? Yang tadinya kita jahil, sekarang kita berusaha belajar supaya menjadi orang yang pintar. Itu caranya. Ada usaha kita. Ya memang takdir manusia sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh bersandang kepada takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha kita. Ya. Dan Nabi menyebutkan bagaimana Allah menulis takdir manusia memang sudah 50.000 tahun yang lalu. Nabi sebutkan, innallaha
kataba maqadirul khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi 50 alf sana, kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir manusia, makhluknya, sebelum Allah jauh menciptakan langit dan bumi. Berapa lamanya? 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti tinggal kita imani, jalankan seperti itu. Insya Allah kalau perkara 3 ini, kata Nabi, ya, kita harus berusaha menjalankan, kita akan menjadi manusia yang bersukses. Ya, tadi kita ulang ya, di antara bentuk unus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan, kata saya yang pertama, Anda bisa nyebutkan enggak? Apabila diberi nikmat, dia bersyukur, dia yakin seluruh nikmat tersebut datang dari Allah. Maka nikmat Allah boleh kita bicarakan. At-tahaddu bin ni'am, boleh. Allah katakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Rabbmu, maka silakan bicarakan. Boleh dalam rangka ikhlas, bukan sombong ya. Tetangga kita beli mobil, alhamdulillah, mudah-mudahan ketularan sama saya itu. Jangan hasad, ya kan? Lihat mobil tetangga baru, waduh, mulai sudah hatinya kan, ya, berduri-duri, tidak suka. Jangan. Justru kita doakan dia, mudah-mudahan dia dapat berkah, saya juga kesampai seperti si fulan. Itu yang terbaik, ya kan? Maka boleh kita membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin kita miskin, kaya raya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau apapun bentuknya. Lalu yang kedua, beliau menyebutkan apabila seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia bersabar. Dan yang ketiga, apa? Belum kita bahas? Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu? Taib. Ini yang ketiga, ini lumayan panjang tapi kita ringkas. Idza adnaba istighfar. Apabila dia berdosa, melakukan kemaksiatan, dia segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada enggak di antara kita yang tidak pernah berdosa? Enggak ada, Pak Ustadz. Ya betul. Seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini, hatta sekalipun para nabi, mereka pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau nabi langsung ditegur sama Allah. Kalau antum yang salah, siapa yang tegur? Siapa yang tegur antum? Ya alhamdulillah kalau ada Pak Ustadznya di depan kan, itu salah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada yang anu, siapa? Nah, hati-hati, makanya jangan menggampang-gampangkan membuat dosa maksiat. Siang hari, malam hari, itu manusia melakukan kemaksiatan, enggak terhitung. Bayangin, maka taubat kita kepada Allah jangan pernah dihitung. Nabi saja setiap hari berapa kali taubatnya? 70 kali sampai 100 kali. Itu Nabi. Nih kita ini siapa? Kadang-kala malas bertaubat padahal dosa setiap hari laris. Dosanya apa ya? Nggak ada saya Pak dosa. Dia punya istri, kadang-kala enggak dia berikan hak istrinya, dia zalimi istrinya. Anaknya dia tidak berikan, itu dosa. Harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang berdosa maka wajib bertaubat sebelum meninggal dunia. Nggak akan rugi kita, Pak. Ya, kalau kita buka Al-Quran, bagaimana pahalanya orang-orang bertaubat kepada sangatlah banyak. Ataupun hadis Nabi SAW, orang yang bertaubat kepada Allah, yang mau mengakui kesalahannya, dia khilaf, dia salah, dia yakin Allah Maha Pengampun, maka ini orang beruntung, sukses dunia akhirat. Kan Nabi sebutkan, tuba liman wajada istighfarun fi sahifati. Beruntunglah, kata Nabi, siapa mereka? Orang yang mendapatkan di dalam buku catatan mereka nanti pada hari kiamat banyak apanya? Istighfarnya. Jadi kita semakin banyak istighfar itu artinya semakin apa? Semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada hamba yang kembali bertaubat kepadanya. Ya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Jangan malas. Ya, bahkan Nabi Nuh saja, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu." Siapa yang bisa lanjutkan ini? "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana tawwaba." Sesungguhnya aku katakan kepada kaumku, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, karena dialah Allah yang maha penerima taubat. Orang yang beristighfar kepada Allah, apa jaminannya?
Allah janjikan yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Ini balasan semua orang yang beristighfar. Allah akan kirimkan air hujan yang lebat. Allah berikan dia harta, Allah berikan anak keturunan, Allah berikan kebun yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Itu balasan. Orang Pak kalau sudah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan bukakan pintu rizki dari langit maupun dari bumi. Itu ampunan, itu jaminan orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, kata Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu rizki dari langit maupun dari bumi. Tapi kebanyakan manusia, kata Allah, apa? Mereka mendustakan. Mereka kufur, banyak maksiat, banyak dosa, sehingga kami azab, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka usahakan. Ya, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kali nanti ya, kita akan lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita sampaikan ini diamalkan. Ya, itu intinya daripada ilmu yang kita bahas. Itu buah daripada ilmu diamalkan. Pak Ustadz, saya sudah paham Pak Ustadz, itu baik, itu buruk. Enggak cukup. Itu orang tidak berakal seperti itu. Saya katakan tidak berakal. Orang mengatakan ini baik, ini buruk. Dia paham semua itu. Itu bukan orang berakal. Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada kita apa? Al-aqil laisal aqil alladhi ya'riful khaira wasyarra. Bukan orang berakal, kata beliau, orang yang mengenal kebaikan dan keburukan. Lakinnal aqil, kata beliau, alladhi ya'riful khaira fayattabi'uhu. Orang yang berakal sebenarnya, kata beliau, adalah orang yang mengenal itu kebaikan, maka dia berusaha untuk mengikuti kebaikan tersebut. Dia berusaha mengamalkan kebaikan tersebut. Alladzi ya'rifus syarra fayatajannabu. Dan orang yang berakal yang kedua adalah orang yang dia tahu itu kesalahan, itu maksiat, itu dosa, maka dia berusaha menjauhinya, meninggalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.